Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Para sedulur, beberapa waktu belakangan ini saya sangat gembira sekali dan hati saya rasanya lega ketika kemudian mendengar dari keputusan Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir yang mengambil keputusan yang sangat vital untuk kemudian memecat Coach STY atau Sintayong ya dari era kepelatihannya di Timnas Indonesia yang memang kemudian sudah berlangsung selama 5 tahun. Jadi STY ini memang datang ke Indonesia melatih timnas kita di akhir tahun 2019 dan kemudian hari ini di PHK atau dipecat yaitu ketika di tahun kelima kepelatihannya STY. Kenapa kalau kemudian saya lega? Karena memang ini pelatih sepertinya kalau kemudian memang diteruskan gitu kan untuk melatih timnas, saya pikir ini akan menimbulkan suatu hal yang tidak baik untuk timnas gitu kan. Karena ini pelatih ini keputusannya sepertinya dia ini agak kontroversial dan juga memang kemudian dia keras kepala teman-teman dan sifatnya sepertinya otoriter. Bisa kita lihat kemudian STY ini ketika kemudian timnas kita ketika jumpa China di Shandong China sana ya teman-teman. Ketika itu memang kemudian dia melakukan taktik yang sepertinya mengagetkan kita semua ya. Ketika kemudian ban kapten daripada yang biasa yang sebelumnya dipegang oleh JIZ kemudian pindah ke Asnawi Mangku Alam Bahar dan Sandy Walsh yang biasanya menempati fullback kanan gitu kan, kemudian nggak dipasang, yang dipasang waktu itu Asnawi Mangku Alam Bahar. Dan Tom Hai juga kemudian di midfielder dia dicadangkan. Bahkan kemudian Eliano Reinder yang memang kemudian sudah diusahakan dikebut naturalisasinya oleh pihak PSSI sampai kemudian sumpah si Eliano Reinder sama Mas Hilger ini dilakukan di kota Belgia ya teman-teman. Dan memang sumpahnya ini harusnya di gedung DPR MPR dikebut ya sampai kemudian memang bisa hadir di memperkuat timnas kita. Bahkan Eliano Reinder nggak masuk dalam lining ya ini ya squad tim ya dari 21 pemain yang kemudian list pemain yang akan berhadapan dengan China, yang mana keputusannya juga aneh. Kemudian seorang Calvin Verdong yang biasanya di wingback kiri atau fullback kiri dia ditaruh sebagai center back ya bagian kiri ya teman-teman. Nah teman-teman memang kemudian banyak isu yang beredar karena memang ini ada mulai dari soalnya ada hal-hal yang terjadi di balik kemudian kekalahan kita dari timnas Cina gitu. Kalah menang kalau menurut saya juga biasa namanya pertandingan, tapi kalau kemudian menilik ke belakang banyak yang isu yang beredar bahwasanya sebelum pertandingan jumpa China itu beberapa pemain senior kita, pemain diaspora yaitu kemudian JIZ dan kemudian Sandy Walsh dan Tom Hai itu kemudian sepertinya merencanakan untuk mengajak ketemu ya diskusi antara pelatih dan staf pelatihan untuk kemudian membicarakan taktik yang akan digunakan untuk menghadapi China. Tapi tampaknya kemudian diberitakan dari isu tersebut bahwasanya justru STY tersinggung ya, nggak terima, tersinggung. Dan memang kemudian kita bisa lihat hasil kemudian 3 pemain tersebut nggak dipakai ya. Tom Hai dicadangkan dan kemudian si Sandy Walsh ganti Asnawi Mangku Alam Bahar dan JIZ kemudian di ban kaptennya juga dipasang ke Asnawi Mangku Alam Bahar. Itu isu yang beredar gitu kan. Masalah benar tidaknya namanya juga isu, tapi memang kemudian memang tampaknya memang kalau kita lihat dari bahasa nonverbalnya para pemain-pemain diaspora itu udah juga nggak respect kalau sama si STY ini. Kalau saya sendiri sih terlepas pertandingan kalah menang tuh biasa gitu kan, tapi kemudian ini timnas loh, timnas ini bukan milik perorangan gitu kan, bukan milik PSSI, bukan milik perorangan. Dan kayaknya kesininya memang STY ini sepertinya seperti pemilik tunggal timnas gitu kan, semau-maunya sendiri dan sifatnya otoriter. Kita bisa lihat kemudian ketika ada masalah dengan Elkan Bagot gitu kan, dan kemudian Elkan Bagot ini juga nggak sembarangan ya, dia kemudian mau bergabung pindah ke warganegaraan Indonesia kemudian karena kesalahan yang kita nggak tahu karena nggak pernah diklarifikasi gitu kan, dan akhirnya memang kemudian seperti dibuang begitu saja gitu kan. Ini kemudian rasa toleransinya di mana, rasa keadilannya di mana gitu kan. Oke lah, orang bersalah buat dosa, masa sih kemudian
nggak ada pengampunan gitu kan, nggak ada kemudian dimaafkan gitu kan. Kita lihat kemudian seorang Sadil Ramdhani ya juga udah nggak dipakai sama sekali gitu kan. Dan kita nggak ngerti gitu kan, yang paling parah itu saya paling kesal itu kemudian sebagai fan timnas, saya nggak selalu nonton dulu kalau nonton yang namanya Piala AFF. Tiba-tiba STY cuman membawa Piala AFF itu yang pialanya untuk Piala AFF senior, dia membawa pemain-pemain di bawah usia 22 tahun. Yang kemudian isu-isunya yang beredar kan banyak karena kemudian memang Piala AFF ini piala ciki-ciki, kemudian nggak penting lagi lah untuk timnas kita yang levelnya udah Asia gitu kan. Ya kalau yang ngomong seperti itu wajar gitu kan, yang ngomong Thailand, Malaysia ataupun Vietnam wajar, yang memang seperti Thailand sudah 6 kali yang memenangkan Piala AFF gitu kan. Dan kita sepertinya nggak menghargai, nggak respect dengan negara-negara tetangga kita. Wong ini pesta negara-negara Asia Tenggara kok. Dari dulu timnas kita itu komplit pemain-pemain senior, pemain-pemain Liga 1 semuanya main kok gitu kan. Tiba-tiba memang STY ngambil keputusan semaunya dia sendiri kalau saya lihat gitu kan. Yang memang kemudian dengan jumawanya dia bilang dia akan masuk kemudian ke babak final gitu kan. Yang jelas kalau STY ini bawa pemain junior tuh lucu karena STY di tahun 2020 itu udah memimpin timnas gitu kan. Piala AFF 2020 kita kalah dari Thailand gitu kan. Kemudian Piala AFF 2022 kita kalah dari Vietnam. Yang sekarang kok malah pemain junior. Sepertinya nih pelatih ini pintar ya. Dia mencari cara, dia karena memang pemain diaspora nggak mungkin didatangkan. Nah, ini dari kalau kalah kita main junior aja, alasannya untuk regenerasi. Untuk apa regenerasi? Regenerasi itu kan memang sudah ada gitu kan. Wadahnya sudah disediakan oleh AFF gitu kan. Karena Piala AFF itu ada yang untuk usia di bawah usia 17 tahun, usia 18 tahun sampai usia 22 tahun. Nah, itu ada semua wadahnya gitu kan. Dan kemudian banyak isu kemudian Piala AFF ya, tim-tim kita nanti katanya nggak dilepas, pemain-pemain kita kalau main Liga 1 nggak dilepas oleh klub-klubnya gitu kan. Saya heran, saya nonton Piala AFF itu Piala AFF itu hampir udah berlangsung selama 14 kali ya teman-teman. Dari dulu pemain-pemain inti timnas kita itu main semua dari zamannya Aji Santoso, Budi Sudarsono sampai ke sini Rocky Putirai. Ada kemudian zamannya Christian Gonzalez, Beto Gonçalves, Bambang Pamungkas. Ini semua gitu kan karena liga ini memang diadakan kemudian untuk kemudian menyokong timnas gitu kan. Dan lihat teman-teman ketika Piala usia 23 tahun kemarin Piala Asia sampai kemudian Esko PSSI pun sampai meliburkan liga gitu kan, punya otonomi gitu kan. Dan memang ini menyakitkan sekali utamanya buat pemain-pemain kita yang memang usianya sudah di pertengahan ya, seperti Egy Maulana Fikri, kemudian Yance Yakob Sayuri, kemudian ada Ricky Kambuaya. Yang masih muda juga seperti Malik Rizadi, Sananta Arhan, Witan Sulaiman gitu kan. Ini pemain-pemain yang berbakat gitu kan. Kapan lagi mereka bisa mempersembahkan trofi untuk negara mereka gitu kan. Nggak dikasih kesempatan juga, kayaknya ini mulai ngawur gitu. Saya bahkan sampai kemudian nggak nonton. Dan memang kalau Bapak Erick Thohir ini ya luar biasa kalau saya lihat. Memang dia punya pengalaman yang luar biasa, pernah punya klub bola basket ya, dia punya klub bola basket di NBA, kemudian pernah memimpin manajemen Inter Milan, dia punya pemilik saham terbesar di Inter Milan, dia punya klub Oxford United di Liga Championship Inggris gitu kan. Kalau cuma pengamat kemudian mengkritisi keputusannya Bapak Erick Thohir setelah keputusan PSSI ya nggak sebanding lah gitu kan. Bukan levelnya lagi kalau ketemu dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir saya lihat ini memang kemudian mengambil resiko karena memang kalau dibiarkan STY ini malah membuat kerusakan ya di timnas gitu kan. Pasti akan timbul disharmoni antara pemain-pemain. Apalagi kebanyakan pemain senior kita, timnas kita adalah pemain-pemain diaspora, tentunya mereka itu kan berbahasa sama. Dan bayangkan STY ini memimpin timnas hampir 5 tahun, dia bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, sampai kemudian memang banyak permintaannya kan kalau dilihat gitu kan. Ini penerjemahnya itu cuma bisa bahasa Korea ke bahasa Indonesia, butuh penerjemah 2 dari bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ya permintaannya bawa pelatih striker, dokternya pun mintanya kemudian dokter dari Korea gitu kan. Bukannya di tempat kita ini dokternya banyak gitu kan.
Yang jelas keputusan-keputusannya saya pikir kontroversial dan saya mulai kesal. Kayaknya timnas kita ini milik dia sendiri, mulai otoriter kan seperti itu kan. Dan saya apapun itu udah lewat lah. Dan kemudian kalau Bapak Erick Thohir memecat, ini PSSI memecat itu udah langkah yang sangat tepat dan saya sangat gembira sekali dengarnya. Lega, pengen lihat lagi kemudian pemain seperti Elkan Bagot memperkuat timnas kita gitu kan. Dan Eliano Reinder yang memang udah meninggalkan anak istrinya itu kan, sampai anak istrinya masih warga negara Belanda, dia suaminya jadi warga negara Indonesia. Lihatnya sedih ya, pasti akan mendapatkan tempat tersendiri di pelatih yang baru nanti ya. Dan saya juga ingin pemain-pemain lokal kita ya, seperti kemudian Sadil Ramdhani ataupun yang Liga 1 yang bagus juga dapat kesempatan lah, seperti Stefano Lillipali gitu kan. Kalau STY ini kan semaunya sendiri dia, ya suka-suka dia gitu kan, dan memang kemudian dia nggak menyadari walaupun dia punya otonomi haruslah denger gitu. Tapi kalau kemudian nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak ngerti ya, nah kemauan para supporter juga nggak bakal ngerti dia gitu kan. Yang jelas saya sendiri ya lega lah, karena kemarin lihat efeknya itu betul-betul Piala AFF itu biasanya rame ya, ada nonton-nonton bareng di kampung tuh, di tempat Pak Dukuh, Pak RT RW gitu kan. Kemarin Piala AFF karena yang diturunkan pemain junior nggak ada, saya lihat-lihat nonton-nonton bareng gitu kan. Saya pun nggak nonton gitu kan. Ini betul-betul sontoloyo gitu kan. Luar biasa kesal saya waktu itu kan. Sampai saya nggak pernah nonton lagi gitu kan. Dan kemudian ada berita ini membuat hati saya gembira sekali. Karena memang ya timnas ini kan memang pujaan hati kita ya. Gembiraan kita, dan fans itu adalah pemain ke-12. Dan ini kemudian memang dihadirkan penghargaan ya. Bapak Erick Thohir itu betul-betul ngerti ya, bukan kemudian benci STY atau apa. Yang jelas Pak Erick Thohir ini melakukan ini ya demi kesuksesan timnas kita ya. Apalagi kemudian kalau saya berharap di usia saya udah tua ini itu kan, pengen lihat kemudian timnas kita bermain di Piala Dunia gitu kan. Dan saya pengen mendukung timnas kita sendiri. Kalau biasanya dukung timnas Prancis yang bukan negara kita, kayak Brazil segala macam, Jerman, nah hari ini kalau bisa saya kok optimis gitu kan dengan pemecatannya STY dan kemudian nanti pelatih-pelatih baru dan asisten pelatih dari Belanda tentunya memang lebih mantap lagi ya teman-teman. Dan kemudian yang penting di klub itu adalah harmoni ya, tim itu harus harmoni gitu kan. Nah, kalau kayak saya lihat kemarin kan main-main diaspora itu sebenarnya juga udah nggak ada respectnya lagi sebetulnya, dari bahasa nonverbalnya aja tampak ya gitu kan. Nah terlepas dari itu saya apresiasi, saya sangat gembira dengan keputusannya Bapak Erick Thohir, dan saya berharap banyak semoga kemudian Garuda terbang tinggi semakin mendunia lah gitu kan timnas kita. Akhir kata memang harapan kita timnas kita lolos ke Piala Dunia, dan ini memang diusahakan oleh Bapak Erick Thohir dan seluruh staf seluruh jajaran PSSI, dan kita semua berharap besar ya, dan kita berharap Bapak Erick Thohir melakukan yang terbaik ya. Oke, itu aja teman-teman. Salam sepak bola.